bagaimana menghadapi toxic parent, fight or flight. Teman atau pergaulan bisa ditinggal, tapi kalau ortu kan nggak bisa dihindari, apalagi kalau masih serumah. Ya, tidak menutup kemungkinan memang kita ini bisa mendapati satu rumah dengan orang tua yang mungkin tidak terlalu ideal, ya. Bagi beberapa orang memang agak susah sih menemukan orang tua ideal pada zaman seperti begini, apalagi perkembangan seperti ini. Kadang-kadang ada banyak orang tua yang mungkin kurang bijaksana di dalam banyak hal. Tapi Alkitab tuh mengajar begini loh. Ya, mungkin mereka ini adalah orang-orang yang memang di luar Tuhan. Orang yang di luar Tuhan itu kadang-kadang, minta maaf dengan kata ini ya, orang yang di luar Tuhan itu kadang-kadang kita itu harus melihat dari sisi ini. Mereka adalah orang yang berdosa, orang yang tidak mengerti tentang bagaimana hidup dengan prinsip nilai kerajaan Allah. Jadi kadang-kadang tingkah laku, lalu perkataan dan lain sebagainya itu bisa menjadi racun bagi beberapa orang. Nah, untuk itu maka ada beberapa langkah praktis menurut saya yang harus dikembangkan kalau Anda mendapati orang tua seperti itu. Yang pertama adalah kembangkan tetap sikap hormat. Ini penting. Sebab Alkitab mengajarkan bahwa kalau kamu mau ingin panjang umur, hormatilah orang tuamu. Sikap hormat ini bicara soal sikap hati kita. Tunduk, bicara soal penghormatan. Sekalipun ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Bukan berarti kita ini menjadi orang yang terpengaruh atau dengan buta menuruti, enggak. Tapi bicara soal sikap hati kita, penghormatan. Selama Anda masih berdoa dengan air matamu untuk orang tuamu, maka sikap hormat itu masih ada dalam diri kita. Jangan jadi anak kurang ajar. Jangan jadi anak yang membenci orang tua. Tapi bicara soal mari kita menjadi orang yang terus mengasihi mereka. Karena bagaimanapun juga orang tua itu adalah wakil Tuhan buat kita semua. Itu yang tidak bisa kita hindarkan. Itu adalah hal yang harus kita mengerti. Karena waktu kita belajar sikap menghormati orang tua, maka disitulah maka berkat Tuhan akan mengalir buat hidup kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita yang harus bertumbuh menjadi dewasa supaya kita ini bisa memfilter. Ada hal yang mungkin tidak berkenan, tidak baik, tapi itu tidak mempengaruhi Anda. Ya, karena kita ini adalah orang yang dewasa di dalam Tuhan. Khususnya juga jangan mudah terpancing. Terpancing apa? Menjadi pahit, menjadi marah, ya, menjadi orang yang tidak suka, akhirnya berakibat omongan kita, perkataan kita menjadi kasar kepada orang tua dan lain sebagainya. Itu tidak baik. Jadi bertumbuhlah di dalam Tuhan. Dari situ saya percaya kasih itu akan menjamah. Kebencian atau kemarahan, kepahitan yang mungkin awal-awal kita ada di hati kita, tiba-tiba itu bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi kasih. Kasih yang besar, sehingga itu akan membawa doa kita kepada Tuhan supaya orang tua kita dijamah oleh Tuhan. Nah, itu yang akan membuat kita akan bisa melihat betapa Tuhan itu akan menjamah orang tua kita melalui kehidupan kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Ya, jangan mudah terpancing, tadi saya bilang. Jangan mudah terpancing untuk menjadi pahit, untuk menjadi marah. Ayo kita menjadi orang yang tadi poin yang kedua, menjadi dewasa, memfilter segala sesuatu. Sehingga dengan demikian kita ini sedang menaruh sebuah kesempatan bagi Tuhan untuk menjamah. Apalagi dari perubahan hidup saudara. Perubahan hidup kita itu berbicara apalagi itu orang-orang yang dekat dengan kita. Perubahan hidup kita itu merupakan sebuah bentuk penginjilan yang kuat buat orang lain. Karena apa? Hidup kita itu akan berbicara kepada mereka. Karena itu poin 3, jangan terpancing. Jangan terpancing dengan situasi membuat Anda menjadi pahit. Lalu berikutnya jelas, taruhlah ini loh. Kalau Anda ada di rumah itu, lalu berhadapan dengan orang tua yang model begitu, maka saya percaya Tuhan selalu punya rencana dalam hidup Anda sebagai orang-orang yang akan dipakai untuk memenangkan keluargamu. Jadi selama keluargamu belum dimenangkan oleh Tuhan, jangan menyerah. Terus berdoa,
dan doakan keluargamu. Saya percaya Tuhan pasti memakai hidup Anda. Satu orang bertobat, maka seisi keluarga akan sungguh-sungguh bertobat. Itu prinsip, itu kebenaran firman Tuhan, dan janji Tuhan itu akan digenapi. Sekalipun kita melalui proses, orang yang bertahan dalam proses itu yang akan melihat karya Tuhan yang besar dalam hidupnya.